Bil lisani yafqahu qawli. Oh, maaf, tadi belum masih ke mute ya, tapi nggak apa-apa. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Narakum bi khair. Nas'alullah li wa lakum at-taufiq was sadad wal maghfirah wal istiqamah. Qabla an nabda, uridu an kalam, uridu an atakallam lakum au an urahibakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aku ba'd al-kalam, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal min siyam, min qiyam, wa salah, wa sadaqah, wal i'tikaf, wa jami' a'malina salihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa kullu amin wa antum bil khairin. Ya, selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita di kesempatan yang kali ini bisa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan, ya, bahasan kita tentang fikih muamalah, dan kita berada di mabhas yang keempat atau al-mabhas ar-rabi atau subbab yang keempat, ya, membahas tentang anwaul buyu. Ini sudah kita bahas kemarin, tapi untuk mereminder kembali Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa di bahasan ini eh, itu bisa di apa? Yang bagian atasnya bisa di mute ya? Apa volumenya yang itu? Nah, oke itu. Yang volume bagian atas. Ah, yang itu. Itu. Baik, maaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita di mabhas Rabi ini, ya, membahas tentang anwaul buyu, dan kemarin kita sudah membahas, ya, kalau kita berbicara tentang anwaul buyu, ya, maka kita akan membahas berbagai macam tentang jenis-jenis jual beli, ya. Jadi ada eh, apa namanya, berbagai macam akad, ya, jual beli, dan itu memiliki hukum-hukum yang khusus, syarat-syarat yang khusus, yang itu eh, terpisah dari bahasan akad jual beli yang seperti yang sudah kita bahas, seperti misalnya riba, sharab, salam, ya, dan itu nanti akan kita bahas di babnya tersendiri. Nah, yang pertama, ya, ini reminder apa, maaf, ini untuk mereview aja ya. Yang pertama itu macam-macam jual beli berdasarkan eh, penetapan harganya atau takdir zaman, ya. Itu sudah kita bahas di sana. Oh, boleh saja seseorang kalau membeli barang dia, ya, menjualnya kembali, entah dengan modalnya, ya, dengan lebih murah dari modalnya atau lebih mahal dari modalnya, dan ini sudah kita bahas lah intinya, ya. Dan itu boleh-boleh saja, ya, tidak tidak ada larangan. Oleh karenanya, ya, berdasarkan atau jual beli, macam-macam jual beli berdasarkan penetapan harganya ini atau takdirus zaman ini, itu ada 5. Sebenarnya ada 4. Ya, cuma di sini disebutkan 5, tetapi nanti akan diberikan penjelasan bahwa yang kelimanya itu tidak termasuk dalam jual beli ini. Nah, ini yang kita bahas hari ini adalah disebut dengan jual beli al-amanah atau disebut dengan buyu'ul amanah, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kenapa disebut sebagai buyu'ul amanah? Karena, ya, eh, jual beli ini disandarkan kepada amanah dari si penjual. Dan amanah yang dimaksud di sini adalah si penjual itu menjelaskan, ya, memberitahukan
kepada si pembeli ya al-musyari bahwa saya modalnya segini, belinya segini dan untungnya segini ya. Jadi misalnya ya intinya dia memberitahukan bahwa saya modalnya segini. Nah, ketika dia memberitahukan bahwa modalnya segini, nah pada saat itulah sebenarnya jual beli tersebut disebut sebagai jual beli al-aman ya. Karena ada informasi yang diberikan oleh si penjual kepada si pembeli mengenai harga yang eh, dia apa menjadi modalnya. Termasuk nanti kalau dia menyebutkan untungnya berapa itu nanti juga ya. Dan itu syarat yang paling utama itu dia menjelaskan modalnya berapa ya. Lalu eh, di sini maka dia akan dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama bayi utauliyah. Bayi utauliyah ini intinya si pembeli itu ya dia menjual barang ya suatu barang ya di mana dia menjualnya dengan harga yang sama jadi harga jualnya sama dengan harga belinya. Intinya dia kasih tahu, saya mengatakan ya saya jual sepatu ini kepadamu ya misalnya seharga 200.000 dan saya belinya 200.000. Nah gitu tuh, mudah-mudahan dikasih tahu dan orang tahu memang pasaran harga sepatu itu 200.000. Kalau misalnya ada di toko sebelah mungkin 185 190 nggak terlalu ngaruh, itu kan masalah persaingan harga ya. Itu umum tapi masih range yang masih maksudnya masih disebut sebagai pasaran. Memang pasarannya ya 185 sampai 200 misalnya kan begitu ya atau sampai 210. Ketika dia bilang ya saya belinya 200.000 dan memang benar-benar ketika dia mengatakan saya belinya 200.000 memang betul dia beli 200.000 ya bukan dia belinya 150 gitu ya. Karena kalau dia bilang saya belinya 200.000, saya jual kepadamu 200.000 dan saya belinya 200.000. Padahal ternyata dia belinya itu bukan 200.000, 150. Berarti dia nggak amanah. Itu dia bohong. Gitu. Nah itu bahaya kalau seperti ini. Ya, jadi intinya tetap jual belinya disebut sebagai jual beli amanah walaupun dia bohong. Ya, ya walaupun dia bohong tetap namanya jual beli amanah. Akadnya ya tetap jual beli amanah disebut ya walaupun dia bohong di situ karena eh, syarat jual beli itu dikatakan sebagai jual beli amanah ketika orang tersebut, si penjual tersebut menjelaskan atau memberitahukan terkait tentang apa harga dia membelinya, modalnya, ya gitu. Nah, jadi itu baik atau liah ya jual beli tauliah yang sudah kita jelaskan lalu. Yang pasti syaratnya apa? Harus harganya itu diketahui oleh siapa? Oleh si pembeli. Ya tahu duluan, entah dikasih tahu duluan atau si penjualnya si penjualnya yang kasih tahu saat di majelis akad. Intinya jangan sampai si pembeli ini tidak tahu ya, tidak tahu bahwa memang harganya segitu gitu. Ya harus tahu gitu. Nah, ini. Lalu karena ini sudah dibahas, ya kita langsung lompat ke yang kedua, baiul murabahah. Nah, yang namanya juga murabahah dari kata ribuhun untung. Yang namanya murabahah ini masuk kategori baiul amanah jenis kedua, ya, yaitu jual beli di mana si penjual itu, ya, si penjual itu eh, mengambil untung dari modal, ya. Artinya dia punya untung, yang namanya untung kan berarti selisih harga dari modal. Jadi dia menjual untung, ya, ada keuntungan dari modalnya, tetapi tetap syaratnya karena dia sebagai jual beli amanah, dia harus si penjual ini harus kasih tahu, saya jual kepadamu 200.000
modal saya 200.000, untung saya misalnya 50.000 gitu. Ya, intinya di situ dia kasih tahu modalnya berapa dan untungnya berapa. Jelas di sini ya, gitu. Dengan mungkin redaksinya bisa beda-beda. Ada yang misalnya untung saya misalnya 10.000 setiap 200 pieces misalnya gitu. Ya sama aja sih, intinya itu cuma redaksi aja yang berbeda. Yang pasti dia menyampaikan modalnya berapa. Ya saya jual misalnya kepada kamu sekian 200.000 sepatu 200.000, ya. Modalnya 150.000, untung saya 50.000 misalnya. Nah, tetapi mungkin ini perlu saya tegaskan ya, bicara untung ini kan kalau dalam eh, apa hitung-hitungan bisnis itu ya bukan hanya sekedar modal beli barangnya berapa lalu kemudian ada selisih langsung dibilang untung, ada biaya transportasi, ada biaya apa panggulnya, entah mungkin ya, ada biaya macam-macam. Nah, itu kan semua kita keluarkan tuh sebagai operasional. Oleh karenanya itu boleh tidak dihitung sebagai modal. Tapi dia bilang misalnya gini, modal saya untuk beli barangnya sekian, misalnya 150.000, tapi untungnya cuma 20.000. Berarti 30.000 itu sudah ma'ruf, berarti untuk operasional yang lain-lain tadi itu. Bisa dipahami maksudnya ya? Gitu. Itu bisa, nggak ada masalah. Ketika dijelaskan seperti seperti itu. Baik, ini yang namanya murabahah. Jadi intinya murabahah juga sama, karena dia masuk kategori bayu mana, dia harus menjelaskan, ya intinya si pembeli itu harus tahu bahwa dia belinya berapa, modalnya berapa. Ya, itu harus tahu tuh. Ketika dia tidak tahu, nah itu atau tidak diberitahu, maka pada saat itu bukan disebut sebagai bayu lama, dan itu memang tidak syarat juga sih sebenarnya si si pembeli itu harus tahu modalnya berapa gitu. Hmm? Karena cuma untung sekian gitu. Itu tanpa dia ngomong modal dia termasuk itu Belum, enggak. Dia harus kasih tahu gitu. Dia harus kasih tahu modalnya berapa. Dia beli barangnya berapa. Jelas ya? Nah, itu sudah kita bahas lalu sampai dua itu ya kalau salah ya. Nah, yang ketiga, ini yang belum kita bahas kan? Bai'ul muhatat namanya, muhatat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Bai'ul muhatat, qala al-mu'allif rahimahullah, as-salis bai'u al-muhatat, ya, al-muhatati. Jadi, apa yang disebut dengan bai'ul muhatah? Ini bai'ul muhatah, muhatah itu dari kata al-hattu atau al-muhatah artinya an-naqsu, kurang. Ya, ini lawannya murabahah. Nama kalau bahasa kita itu namanya jual rugi. Memang ada orang jual rugi, bukannya orang dagang untung. Iya, nampak tidak ada orang yang pengen rugi. Tapi kadang keadaan memaksa orang harus menjual rugi. Saya rasa kalau para pedagang, pebisnis udah paham lah ini. Ya kan, misalnya barang-barang stok lama, dia harga waktu belinya sekian, lalu kemudian dia jual mungkin di bawah itu. Rugi nggak? Rugi. Jangankan hitung operasional, hitung lain-lain ya. Ketika misalnya dia harganya waktu beli berapa, lalu kemudian dia jual di bawah harga beli, dan dia benar-benar jujur, apa benar-benar menjualnya lebih murah dari harga apa namanya harga beli. Nah itu sudah pasti namanya jual rugi, ya kan? Seperti itu. Nah itu namanya bai'ul muhatah, ya. Nah jadi al muhatatu minal hati. Jadi muhatah itu dari atah al hati, yang dimaksud di sini adalah an-naqsu, kurang. Wa yuqalu laha al muwadha'ah wal mukhasarah. Ya, jadi kadang-kadang juga disebut sebagai ini jual namanya muwadha'ah atau mukhasarah, jual rugi gitu. Jadi wal satu wahya aksul murabah. Jadi bai'ul muhatta ini maksudnya lawan daripada jual murabah yang tadi, yang jenis kedua tadi yang sudah kita bahas barusan. Ya. Contohnya apa? Wahya an yakulah saksun ghairihi. Seseorang itu misalnya bilang kepada ya ini maksudnya seorang pedagang ya, dia mengatakan kepada seorang pembeli, ya. Dan keduanya ini wahuma ya'lamani bisaman. Keduanya itu ya tahu harganya itu berapa.
Atau kalaupun misalnya si apa pembeli tidak tahu harganya, dikasih tahu di majelis itu, di majelis akad itu oleh si penjual. Lalu penjual itu bilang ini, bi'tukahu, ya, saya menjual barang itu kepadamu bimisli itu au bi ra'sil mal au bima qama alayya wa nahwi dzalik wa hatti asyratin bil mi'ah. Jadi misalnya seseorang mengatakan saya menjual barang itu kepadamu dengan harga, ya, yang dengan harga waktu saya membelinya, atau dengan harga modal, atau dengan apa yang memang bimakoma ada, yang maksudnya dengan harga yang hari ini saya tawarkan kepadamu, ya, atau yang semisal itu, ya, tetapi wahati asyratin bil mi'ah, tetapi saya kurangi, ya, setiap 100 pieces itu 10, misalnya katakanlah 200.000 harganya, ya, setiap 100 pieces saya kurangi 10.000 dari ada 100 pieces misalnya, berarti kan sudah terkurang tuh modalnya kan. Atau langsung misalnya saya jual barang ini 150.000 kepadamu dengan harga waktu saya beli adalah 200.000 misalnya. Oke, itu juga termasuk. Intinya beda-beda redaksi aja, ya. Tapi saya pakai coba contoh redaksi yang lebih langsung, lebih simpel. Maksudnya ketika misalnya saya langsung menjualnya dikurangi langsung di depan. Kalau ini kan dia mengatakan saya menjual dengan harga sama dengan saya beli, tetapi saya korting sekian. Kayak gitu ya, bisa ya. Maksudnya pernah kan ketemu yang kayak gitu kan? Ya, saya tawarkan misalnya ini harganya 200.000, ya, 100 pieces, misalnya buku, ya, buku tulis, ya, 200.000 nih. Tetapi saya korting lah 80.000 aja. Ya memang saya modalnya saya 200.000 gitu, misalnya gitu. Oke, jadi seperti itu namanya bayu al muhaqqaq, namanya bayu al muhaqqaq, jual rugi, sudah pasti rugi, ya. Eh, Lalu au isrina bil miyah, ini contoh-contoh redaksinya, atau misalnya ya saya korting 20.000 dari 100, ya, atau ya intinya misalnya dia pakai dirham, 5 dirham, lalu kemudian si pembeli saya terima, banyak Pak, sudah terjadilah jual beli, namanya bayar muhata. Jadi wa yahuttu min kulli mi'atin asra aw isrin, intinya dia kurangi, ya, sekitar 10 atau 20, ya, falau ishtarahu bi mi'atin, misalnya memang dia belinya 100, tetapi saat dia jual, ya, dia bilang saya kurangilah 10.000 misalnya, atau 20.000 misalnya, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi tentunya saat dia jual, intinya dia jualnya 80.000. Ya, tadi sudah dibahas, apa, sudah dipahami lah, insya Allah. Jadi eh, bahasan ini sama dengan bahasan jual beli yang lain, ya, syarat dan hukumnya secara rinci itu sama dengan kasusnya murabahah. Cuma murabahah itu intinya dia untung, kalau ini jual rugi. Baik, kira-kira seperti itu, ya. Dan jual ini boleh, ya. Kalau jual tauliyah boleh, bayu tauliyah boleh, murabahah boleh, muhattah boleh. Yang semua disebutkan di sini adalah jual beli yang boleh. Cuma memang ada syarat ketentuan tadi, bahwa untuk disebut sebagai bayu ulum amanah, ya, bahwa si penjual itu, ya, harus menyampaikan eh, apa informasi tentang berapa modal barang tersebut, itu agar disebut sebagai bayul amanah. Nah, kemudian yang keempat, ar-rabi bayul isyrak, ya. Apa yang disebut dengan bayul isyrak? Bayul isyrak sebagaimana kita pahami, isyrak namanya berarti dari kata asyraka yusriku, ya. Jadi menyertakan, mensyirikatkan, apa namanya itu, ya. Jadi menyekutukan. Kalau ya, tapi maksudnya menyekutukan itu bukan hanya dalam kasus pelajaran tauhid, ya. Menyekutukan itu maksudnya bersekutu,
Ya kayak misalnya di politik, di politik kan itu ada misalnya negara Amerika bersekutu dengan negara mana. Nah, itu namanya bersekutu. Nah, itu yang namanya isyrak. Jadi al-isyraq itu masdar ya. Kalau antum belajar bahasa Arab, kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab, itu akan tahulah ya yang namanya masdar apa ya. Jadi masdar dari kata asyraka ini fiil kata kerjanya asyrakahu. Nah, jadi maksudnya apa? Mensoyyarahu syarikan ya, dia menjadikannya sebagai syirkanya atau temannya, barengannya gitu ya, partnernya gitu ya. Nah, jadi wabayul isyrak an yabi asasnya. Jadi bentuknya apa bayul isyrak itu? Ya, bentuknya adalah seseorang menjual ya sebagian barang ba'dal mabi ay juz'an muhaddadan minhu tawliyatan wa huwa al-aktsar aw murabahatan aw muhatatan. Ya, bisa seseorang menjual satu barang, tapi misalnya separohnya aja, bagian tertentunya aja, yang entah sepertiganya aja, atau seperempatnya aja, terserah. Ya, itu tidak ada masalah, bisa dipersentasi kok. Gitu kan. Jadi, oh, tetapi umumnya sih separoh, itu lebih mudah menghitungnya. Makanya nanti namanya jual beli ini biasanya disebut dengan munasofah namanya. Bayul munasofa dari kata nisfun, nisfun itu separoh. Jadi munasofa itu maksudnya jual beli separohan. Ya udah barangan ya, kita beli barang ini separohan gitu. Kamu dapat sepotong, saya dapat sepotong tanah. Ya, kamu maksudnya separohnya rumah itu separohnya misalnya kan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Baik al-isyraq atau baik al-munasafa. Ya macam-macam namanya di fikih dan itu tidak ada tidak ada persoalan ya terkait tentang perbedaan terkait tentang perbedaan nama-nama tersebut. Nah, tapi yang pasti pemahamannya seperti tadi. Nah, orang baik saat seseorang ini, misalnya saya punya rumah utuh, ya saya butuh uang juga, saya jual aja separohnya. Ya itu, saya nggak jual satu rumah, tapi separohnya saya jual. Ya nggak ada masalah. Berarti saya masih punya 50 orang itu kalau beli dia punya 50% sahamnya di rumah itu separohnya dia punya. Nah, entah saya jualnya secara tauliah ya misalnya jual memang rumah itu saya jual separohnya memang separoh dari harga modal. Misalnya rumahnya itu harganya 1 miliar, saya jual 500 rumah, 500 juta separohnya doang saya jual. Gitu kan. Bisa aja saya jual secara tauliah atau memang saya belinya dulu 1 M tapi saya jual separohnya 750. Berarti kan rumah itu nilainya 1,5 kan sebenarnya kan. Nah, nggak ada masalah juga. Saya jual separuhnya gitu kan. Jadi bisa secara tauliah atau murabahah atau muhatoh. Saya misalnya belinya 1 miliar, tapi saya jual separohnya cuma berapa? 300 misalnya. Nggak ada masalah, berarti saya jual muhato. Cuma syaratnya ketika saya mengatakan itu supaya disebut bayu amanah, ya saya sampaikan kepadanya, ini waktu saya beli harganya sekian. Jadi dia sudah tahu juga harganya berapa. Baik, dan itu nggak ada masalah, gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, intinya jual beli yang seperti ini dalam istilah fikih itu juga disebut dengan syuf'ah biasanya. Cuma syubhat biasanya ada bahasa sendiri ya di kitab ini insya Allah ada bahasa sendiri. Tapi bayul isyraq itu bisa bentuknya kalau dia bangunan itu namanya bayu syubhah ya jual beli syubhah namanya ya. Nah, yang pasti eh, hukum jual beli barang dengan model bayul isyraq boleh ya dengan syarat tadi dan ini kategori bayul amanah ya. Ketentuan dan syarat itu berlaku ya sebagaimana dalam ketentuan jual beli yang lainnya. Jadi eh intinya ya ma'atatbiki jami' ma marra minasyurut wal ahkam jadi tetap diterapkan ya hukum-hukum baik itu syarat ataupun hukum-hukum jual beli seperti rukun dan seterusnya berkaitan dengan jual beli ya dengan tambahannya apa? Menjelaskan sebagiannya itu apa. Misalnya oke,
Syaratnya nih, saya jual separuh rumah ini atau sepertiga rumah ini, misalnya gitu ya, atau dua per tiga rumah ini. Nah, itu harus dijelaskan. Itu ketika menjual itu harus jelas di situ. Jangan sampai dua dua per tiga cuma kamarnya doang, dua per tiga bukan rumahnya gitu kan. Ya dia harus jelas. Kalau bisa di situ disebutkan berapa luasnya, separuhnya itu berapa luasnya, gitu. Misalnya separuh rumah ternyata dia punya halaman yang tidak disebutkan, yang tidak dibangun. Nah, itu kan harus dijelasin. Nah, itu yang kerap akan menjadi pertikaian tuh, gitu kan? Nah, akan menjadi pertikaian. Misalnya contoh, ada ternyata jual rumahnya, bukan tanahnya, gitu. Ya kan jadi persoalan nantinya. Iya, itu kan jadi persoalan, gitu. Makanya oleh karenanya ya harus dijelaskan gitu. Makanya harus di situ bi ansoroha, harus dijelaskan. Soroha itu jelas gitu ya. Sorry, jadi sorry ya, soroha ya sorah, jadi harus jelas disebutkan apakah munasofah separohnya masalah atau sepertiganya atau dua pertiganya. Nah, walau atlaqa al isyraq sahha wa kana al mushtari bainahuma munasafah. Jadi kalau misalnya dia menjelaskannya, menjual lafaznya dengan isyraq, maka sah ya jual belinya tadi ya, dengan eh, apa namanya, di mana si pembeli saat itu ya dia punya hak separohnya munasabah tadi dan seterusnya. Baik, ini tidak terlalu sulit. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari jual beli yang disebut dengan bai'ul amanah itu adalah bai'ul musawamah. Bai'ul musawamah ini juga disebut dengan bai' al mumakasah. Ya, jadi eh musawamah itu apa? Dari kata sawama yusawimu, Bapak Ibu sekalian. Sawama yusawimu itu artinya menawar. Ya, Nego. siapa yang suka nego-nego gitu kan, nawar-nawar gitu kan. Nah, itu tuh ini musawamah. Berarti dia melakukan musawamah. Jadi melakukan penawaran. Nah, jadi wahwa muttafaqun ala jawazi. Ini tidak ada yang menyelisihi. Disepakati bahwa dia boleh. Nawar boleh. Boleh nggak nawar? Boleh, nggak ada masalah. Ya, bahkan misalnya berapa Pak? Saya mau beli barang itu satu pieces berapa Pak? Tas itu 100.000. Oh, Pak, turunin lah Pak, gitu kan? Nego boleh. Itu mah nego patuh, nego parah itu ya. Tapi pelan. Iya, ibu-ibu negonya tas, bapak-bapak negonya apa? Negonya sapi. Negonya sekali nego besar juga. Nah, intinya sama-sama aja mau laki-laki mau perempuan juga suka nego sih pada dasarnya. Cuma kan kalau laki-laki kan nggak pengen yang receh-receh ya. Gitu. Kalau kalau perempuan kan umumnya memang wilayah dia umumnya interaksinya dengan yang receh-receh misalnya belanjaan dapur dan seterusnya ya makanya sering begitu gitu. Tapi laki-laki juga suka nego sebenarnya. Baik, ini intermezzo. Baik, bai'ul musawamah dia boleh ya, dan itu benar-benar sangat ghalib syai' ya. Umum terjadi, luas terjadi di masyarakat. Jadi kalau ghalib itu umum gitu terjadi, dan syai' itu syai'ah, luas gitu, viral kita bilang. Ya, wa huwa an yastalim al-ba'i sil'atahu bi mi'ati dirham masalan wa yatlubu al-ba' bi 80 dirhaman. Ya, harusnya ini wayatlubuha al-mustari harusnya gitu. Jadi seorang apa namanya ya ya boleh sih wa yastalim al-mustari misalnya atau al-ba'i. Tapi intinya seorang penjual ketika dia itu menerima barangnya lalu kemudian dia menawarkan barangnya itu bilang 100 dirham. Lalu si si pembeli bilang, "Ah, 80 lah." 80 dirham lah. Gitu. Ya kan? Dia minta 80 misalnya, ya.
Atau si pedagang itu dia beli dari pedagang lainnya 100 dirham. Pas setelah dia menerima barang itu dia bilang, "Ah, 80 lah." Gitu kan. 80. Oke, nggak ada masalah. Nah, itu namanya musawamah. Ya, jadi summa yataqarrar as-saman bainahuma ba'da al-mumakasa ala tas'ina dirham. Jadi setelah pedagang bilang tadi itu ini 100, lalu kemudian dia bilang 80 lah gitu kan. Lalu ya udah disepakati di situ tuh harganya di antara keduanya setelah si pembeli itu bilang mau apa dia melakukan mumakasa. Mumakasa itu minta diturunkan harga. Jadi makasahu, bukan maksa ya. Makasahu. Makasa. Ya, makasa ya makisu mumakasa gitu kan. Setelah dia melakukan mumakasa, dia bilang, "Ya udah turunkan lah ini tanzil ya." Jadi mumakasa itu artinya tanzilu apa namanya? Tanzilu asyar ya, minta diturunkan harga. Ya misalnya dengan 80 tis'ina dirhaman. Lalu disetujui. Nah, eh, itu nggak ada masalah ya. Wa hadza naw la yadkhulu fi buyul amanah ya. Al arba'a as-sabiqa wal ishtatu fi syurutu as-sabiqa. Jadi makanya di sini catatan tadi sudah saya singgung di awal, yang kelima ini ternyata tidak dimasukkan ke dalam kategori jual beli amanah. Gitu. Yang empat sudah kita sebutkan sebelumnya sehingga tidak perlu disyaratkan ya harus seperti syarat-syarat sebelumnya. Misalnya orang yang suka nawar nih ya eh ya udah ini harganya 100 ya 80 lah misalnya kan ini ya, tempatnya. Dan ternyata memang dia belinya 60. Dia nggak kasih tahu harganya berapa gitu. Dia nggak kasih tahu harganya berapa, ya kan? Namanya juga orang tawar, tawar masih masuk gitu kan, masih untung walaupun tipis, ya udah gas gitu. Nah, kira-kira kayak gitulah. Karena kalau yang namanya bayul aman, dia nggak bisa bilang 80 eh, 80 tanpa dia dia kasih tahu bahwa saya masih untung loh atau memang modal saya sekian gitu. Kalau dia kasih tahu walaupun ada penawaran tadi ya nggak ada masalah. Kalau di nego tadi nggak ada itu ya, nggak ada penyebutan modal apa. Kalau di nego ini, Sama. iya, ya, nggak disyaratkan. Tapi kalau dikasih tahu, boleh nggak ada masalah. Kalau dikasih tahu, nggak ada masalah. Makanya di situ kenapa dimasukkan juga di dalam Bai'ul Amanah. Salah satunya ada spekulasi bahwa mungkin saja tawar menawar itu terjadi pada orang yang memang bahkan dia jujur. Dia kasih tahu saya harga barangnya. Kalau orang misalnya penjual ya, penjual yang memang dia sudah kasih tahu modalnya berapa, orang juga sungkan untuk nawar. Dia untungnya sudah segitu. Oh ditawar lagi gitu kan. Misalnya gitu kan. Ya kan. Tapi bisa juga ada orang yang nawar, nggak ada masalah. Ya kan. Nanti saya tipisin aja lah untungnya gitu. Tapi jarang sih orang nawar-menawar itu terjadi pada namanya bayul amanah yang orang itu sudah ngasih tahu modalnya kecuali memang orang itu bohong. Ya kan kebanyakan orang di pasar atau penjual kan kebanyakan bohong ya. Dia bilang, "Oh, ini sudah modalnya," padahal dia dia dapat untung dari diskon misalnya. Ditawar masih bisa. Orang bisa. Ya, baik kira-kira seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan yang pertama ini bayul amanah ya bayul amanah oh, atau jual beli berdasarkan penetapan harga ya itu ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu silakan sebelum kita lanjut bagian yang kedua itu jual beli yang batil ya jual beli batil bukan hanya jual beli terlarang ya tapi jual beli batil jadi kalau ada orang melakukan jual beli ini itu batil tahu nggak itu batil apa batal batal batil itu maksudnya yang bahasa kita batal jadi rusak gitu batil itu rusak akarnya nggak bisa dilanjutkan dibatalkan itu baik ada bapak ibu silakan belum kita lanjutkan
Dan biasanya contohnya kayak dari bagus, bagus. Kalau nggak ada kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, pertanian, ya ini kan masih babnya bab keempat ya, jenis jual beli ya, jenis jual beli. Nah, yang kedua, pertanian al-buyu'u al-batilah, jual beli yang batil. Ya, sesuai tadi apa yang saya sampaikan, ya, yang disebut dengan batil itu karena rusaknya salah satu ketentuan jual beli, misalnya syaratnya atau rukun. Contoh misalnya gini, orang sholat ya, syaratnya apa sholat itu? Kan sholat itu ada syarat, ada rukun. Syaratnya apa? Syarat sholat. Apa bedanya syarat sama rukun, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Antum ada yang tahu nggak? Apa bedanya syarat sama rukun? Syarat itu Hmm. eh, sesuatu yang kalau dipenuhi itu sah, kalau nggak dipenuhi itu dia nggak sah. Nggak sah. Mana sih? Hmm. Iya. Oh, Yang nggak paling sah. sederhana aja lah daripada antum pusing gitu kan mikirin. Ya, betul. Ah, Kalau rukun. sesuatu yang emang harus dilakuin, kalau nggak dilakuin bukan disebut ibadah itu gitu. Bukan solusi pada itu. Misalkan Ya kalau rukunnya banyak yang dikerjakan, yang tidak dikerjain cuma satu, salah satu aja dari yang banyak itu misalnya. oh kalau rukun salah satu ibadah yang dikerjain Ya. berarti Sholatnya apa statusnya? sholatnya bukan sholat lah, bukan ini, Ya, bukan definisi. ini disebut batal juga sebenarnya. Rusak sholatnya. Ya, jadi gini, bedanya syarat sama rukun ya Bapak Ibu sekalian, ini perlu dicatat. Syarat itu di luar tata cara daripada eh, aktivitas atau ibadah itu. Sementara rukun bagian daripada aktivitas atau ibadah tersebut. Contoh, dalam sholat, saya ngasih sholat ini karena paling umum ya, paling mudah untuk kita cerna gitu. Contoh misalnya sholat, ada yang namanya syarat, syarat sah sholat. Ya, syarat sah sholat itu misalnya adalah toharoh. Ya, berarti harus bersih dari najis dan suci dari hadas. Kayak gitu. Itu satu. Syarat kedua apa? Menghadap kiblat. Yang ketiga apa? Syaratnya termasuk berdiri. Syaratnya berdiri. Ya walaupun di mazhab yang lain masukkan bahwa berdiri itu adalah rukun misalnya di salah mazhab yang lain. Tapi di mazhab Syafi'i itu eh, berdiri itu syarat, ya, bukan masuk rukun, ya, atau ya masuk masuk syarat. Nah, yang berikutnya apa? Menutup aurat. Ini contoh syarat. Jadi kalau orang sholat nggak nutup aurat nih, laki-laki kan auratnya pusat sama lutut, dia cuma benar-benar pakai cawat aja, selempak gitu. Nggak sah sholatnya. Jadi yang namanya syarat itu tidak sempurna, ya, eh, ibadah yang dilakukan itu ketika syaratnya tidak dipenuhi, sehingga konsekuensi daripada tidak memenuhi syarat itu fasid, walaupun dia itu sholatnya rukunnya dikerjain semuanya gitu. Cuma memang syarat ini aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan sholat secara aktivitas. Sholat itu apa definisinya? Adalah ibadah maksusah fi waktin maksus, ya, yang mubtada'an bitakbir, ya, wa muhattatam, ya, atau muhtatam bi apa? Bitaslim, bi ibadah
tertentu dengan tata cara tertentu di waktu tertentu, dimulai dengan takbir takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi itu aktivitas sholat ya, itu namanya rukun. Rukun itu berarti kan kaifiyahnya dari takbir sampai ditutup dengan salam. Nah, ini rukun. Nah, syarat itu nggak ada kaitannya dengan rukun itu, dengan aktivitas itu. Jadi kalau rukun bagian daripada aktivitas, kalau syarat di luar aktivitas. Nah, ini pendekatan yang dalam jual beli juga sama, ada syarat, ada rukun. Jadi ketika syarat atau salah satu rukun dari rukun jual beli ini ada yang rusak, tidak dipenuhi, maka jual belinya disebut jual belinya batil. Demikian juga sholatnya batilah. Ya, jadi gitu. Dia buyuknya jual belinya batilah atau batil. Sholatnya juga batil ketika ada rukun ataupun syaratnya tidak dipenuhi. Cuma ya, yang batil-batil ini ketika orang itu tahu dia salah di situ, lalu diluruskan, bisa jadi benar gitu loh. Kayak sholat nih, oh ternyata dia lupa, tiba-tiba dia lupa tuh namanya ruku, langsung bablas aja dari berdiri langsung salah langsung langsung duduk sujud. Ya, atau dia lupa Al-Fatihah gitu kan, dia lupa pakai Al-Fatihah, langsung surat pendek. Wah, hariku langsung bablas aja nih Al-Fatihah lupa. Berarti ada salah satu rukun yang dia lewatkan. Apakah satu sholatnya batal? Enggak. Ketika dia tahu, oh saya ternyata melewatkan salah satu rukunnya nih, saya perbaiki. Ya kalau sholat cukup tinggal tambah aja rakaatnya. Kalau jual beli gimana? Ya jual beli kita lihat yang mana saya langgar, syarat atau rukun. Ya kalau yang saya langgar tadi itu membuat akadnya tadi akhirnya jadi rusak, jadi batil, maka saya perbaiki tuh yang kurang tadi. eh, apa namanya, yang rusaknya tadi, apa rukun apa syarat misalnya. Nah, sejak saat diperbaiki itulah maka jual belinya langsung jadi sah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu. Nah, contohnya di sini kita lihat nanti ya. Jadi yang disebut dengan al-buyu al-batilah ini sudah pasti. Yang namanya juga al-batilah sudah pasti dia adalah al-buyu wahia al-buyu al-manhiyu an hasyara. Sudah pasti adalah jual beli yang dilarang. Nggak boleh nih kita berada pada kondisi jual beli yang seperti ini, ya. Kenapa dia dikatakan terlarang? Karena dianggap batil, rusak gitu, ya, atau batal. Wa tabtulu li ihtilali ruknin au arkanil bai' au li ihtilali syartin au min syurutih. Kenapa dia batil? Karena ada ikhtilal. Apa itu ikhtilal? Ya, ikhtilal itu rusak atau atau ya intinya ada keraguan atau ada eh, kekeliruan ya dalam hal apa? Rukun dari rukun-rukun jual beli atau rusaknya salah satu syarat dari syarat-syarat jual beli. Dan ini ada bermacam-macam ya. Silakan Bapak Ibu simak sebagaimana berikut ya. Yang pertama, bai'u asbil fahli. Nah, bai'u asbil fahli Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan bai'u asbil fahli? Ini adalah jual beli. Jadi di sini saya ingin Bapak Ibu lihat ya, karena contoh yang akan kita tampilkan di sini adalah contoh-contoh bentuk-bentuk jual beli yang terjadi di zaman jahiliyah yang sudah dihukumi oleh Nabi sebagai kategori jual beli yang batil, ya kan? Jadi nggak boleh. Nah, ini hadis-hadis ini yang mendasari jenis-jenis jual beli ini nanti akan menjadi panduan kaidah ya dalam menghukumi jual beli yang kategori fasid itu seperti apa. Ini yang akan menjadi kaidah nanti ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, contohnya yang pernah terjadi di zaman jahiliyah itu adalah jual beli apa? Asbil fahli, sperma pejantan.
Iya, sperma pejantan. Pokoknya hewan ya. Nah, kalau sekarang peradaban barat parah ya. Iya. Kalau jam peradaban barat sekarang bukan hewan lagi manusia, ada bank sperma namanya. Itu barat. Kalau bisa jadi uang kenapa enggak ya? Ya kan? Banyak orang di barat itu hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya intermezzo dikit ya. Ada bank sperma. Orang-orang yang kategori dia dianggap hebat, banyak followernya, ya, terkenal, pintar dan seterusnya. Eh, Biasanya orang-orang seperti ini entah dengan kesadaran, kesengajaan sendiri, mereka menitipkan sperma mereka itu di bank sperma namanya. Dan bahkan mereka ada yang mendonasikan ya bebas, ada yang dijual juga, dikomersilkan gitu. Ada ya siapa yang pengen bisa dulu itu. Sehingga dalam banyak kasus kita lihat ada orang dia terkenal, eh, dia dia perjalanan ke Eropa kemana-kemana, tiba-tiba di sana sudah ada aja orang-orang yang jemput dia dan terus konon katanya anaknya dia ada banyak aja, ada banyak aja itu anak anak itu yang merasa menjadi anak dia gitu. Nah, ini kan parah banget ya. Gitu. Ya, tapi itulah realitas kehidupan. Nah, orang-orang barat dahulu ya, mereka itu menjual belikan sperma pejantan itu. Ya, memang itu eh, terasa manfaatnya. Kalau bicara manfaat, ada manfaat. Ya, kenapa tidak? Misalnya contoh, sekarang mungkin ini juga dipraktikkan ya di Indonesia. Ada orang buka usaha penyewaan sperma pejantan kuda misalnya dari Eropa atau kuda dari mana bersteran, entah kuda Mongol kali, apa kuda kuda Australia atau kuda apa gitu kan biasanya kuda dari Eropa itu ya kan dan seterusnya mungkin ada juga kuda dari New Zealand mungkin dan seterusnya ya tapi kuda-kuda tertentu itu mereka beli pejantannya untuk kemudian dijual spermanya. Kalau hewan nggak ini nih nggak boleh gitu jadi ya eh ini yang kita sebut ini huwa dorobuhu lil unsa ya maksudnya eh, apa namanya nanti spermanya ini untuk dikawinkan dengan si betinanya gitu ya au ma'uhu jadi yang dimaksud itu ya ma'uhu air ya maksudnya air sperma gitu ya wa huwa bai'un batil ini jual beli batil gitu ya nah berdasarkan apa lima rawa ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i asfil fahli karena memang ada hadis sahih dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sperma pejantan. Dalam satu riwayat yang lain juga dikatakan naha an samani asbil fahli Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga apa? Harga menjual sperma pejantan. Nah, fanahyu an bai'i ma'ihi wa bazdu iwadi anid darab ya, li'anna al-ma'a ghairu mutakawim wala ma'lumun wala maqduru taslim. Nah, ini ada alasannya karena ini babnya muamalah. Muamalah itu beda dengan ibadah, dia ada alasan hukumnya atau ilat hukumnya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata larangan dari menjual sperma pejantan hewan ini ya sperma pejantan ini dan termasuk adalah memberikan membayar gitulah ganti rugi terhadap sperma itu ya atau dijantanin gitu kan misalnya kita nitip betina hewan betina kita ke jantan mana gitu kan. Nah, kan yaudah ini dia bilang nggak ada harganya cuma ini untuk apalah gitu kan mahal ya tetap nggak boleh gitu ya. Iya, karena itu sudah masuk dalam kesepakatan ketika misalnya ya udah ada maharnya ini, gitu. Ya, itu cuma istilah yang berbeda, tetap aja jual beli kamu frase sebenarnya, ya kan? Khalin. Nah, jadi ini disebut dengan wabazlu iwad anid darab li'anal ma'a ghairu mutakawim. Jadi kalau kita misalnya ya udah membayar untuk ganti rugi karena sudah dijantanin tadi gitu kan.
itu tetap dilarang. Kenapa? Karena air sperma pejantan itu tidak mutakawim, tidak bisa tertakar, tidak wala ma'lumun, tidak ketahuan berapa misalnya kadarnya berapa. Diserah misalnya kita nih beli spermanya gitu kan, dijantanin gitu sama tuh hewan. Nggak tahu berapa berapa oh, berapa banyak, nggak ada yang tahu gitu. Ya nggak bisa terukur, nggak bisa terkadar, nggak bisa dilihat juga di itu kan, dan seterusnya. Ya, eh ini eh apa namanya, wala makduru taslim. Jadi wala maklum wala makduru taslim, tidak bisa tertakar berapa kuantitas yang bisa diserahkan dan seterusnya, ya, sehingga kemudian ini disebut dengan baiul gharar nantinya. Nah, ini masuk kategori baiul gharar. Ya, jadi kama yahrumu istijarul fahal, sebagaimana juga jual beli sperma pejantan tidak boleh, menyewakan sperma pejantan pun juga dalam tinjauan fikih khususnya yang dipegang oleh mazhab Syafi'i itu mereka memang ada khilaf ya kalau untuk sewa ya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i yang mereka perkuat yang lebih sahih adalah tetap tidak boleh. Ya, kalau ngasih ya ngasih aja gitu. Jangan dijual belikan, jangan disewakan. Ya, karena li'anna fi'lat darab ghairu maqdur alaihi lil malik. Kenapa? Karena perbuatan tadi itu darab untuk mengawinkan dengan itu, ya itu ghairu maqdur, tidak apa ya? Kita bilang ghairu maqdur itu eh, bukan dalam kudrah, tidak juga dalam kuantitas. Maksudnya ya bukan dalam kudrol bagi si pemilik gitu loh, ya, seperti itu. Bal yata'allaq bi ikhtiyaril fa'al, karena itu kaitannya dengan pejantan itu sendiri. Walakin li malik unsa an yu'ti malik al-fa'la syai'an ma hadiyatan kama anna i'aratuhu lidarab mahbubah. Tetapi kalau misalnya ngasih hadiah nggak apa, ngasih hadiah. Tapi yang maksud hadiah itu apa? Nggak boleh jadi diakad ya. Karena kalau sudah diakad, hadiahnya syubhat. Tapi kalau tidak diakadkan, itu boleh. Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa. Contoh, kalau antum ngutang, ngutang ke orang, otomatis jangankan yang ini ya, hutang saja nih, hutang. Orang hutang itu kan sebenarnya kalau ada tambahan sudah pasti itu riba, ya. Yang namanya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap qard termasuk dain di situ, kalau ada manfaat yang didapatkan pasti riba. Oke. Hadisnya kan begitu. Nah, jadi eh, hutang itu adalah persoalan yang paling hati-hati. Lebih lebih hati-hati daripada persoalan ini. Maksudnya, hutang saja selama itu tidak diakatkan, sebagaimana Nabi SAW itu pernah melakukan qardun. Ya, Nabi itu berhutang satu ekor kambing dengan spek tertentu, spesifikasi tertentu, warna, usia, besar dan segini. Ya, nanti ditukar, nanti akan dibayarkan. Jadi namanya korup dibayarkan lagi dengan barang yang serupa dengan seekor kambing kan gitu. Lalu ketika sampai waktu itu di Madinah setelah mau dibayarkan, Rasul minta bila untuk membayarkannya, diambil ya. Dia tidak mendapatkan eh, apa namanya, tidak mendapatkan kambing yang sama seperti dengan dia pinjam. Justru Nabi memberikan yang lebih baik, tentunya harganya lebih mahal dari yang dia pinjam. Nah, di sini karena yang ada adalah hewan kambingnya yang lebih baik itu, lalu kemudian Rasul berikan aja seperti itu. Ya tentu orang syukur-syukur banget ya dikasih yang lebih bagus gitu kan. Ya kan? Eh, lalu Nabi mengatakan ya sisanya itu maksudnya kelebihannya yang lebih bagus itu sebagai hadiah aja. Itu yang kelebihan itu. Jadi intinya ketika tidak menjadi akad, tidak diakadkan sebelumnya, maka ya
itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Tetapi dia sifatnya benar-benar barang yang goiru mutakawim. Ya memang barang-barang yang tidak bisa tertakar kan itu sama dengan sperma berapa banyak tuh berapa juta tuh sperma yang di apa namanya yang di satu kali pejantan dititipin situ berapa banyak kan nggak ada tuh gitu maksud taslim itu ya kan ya intinya barang-barang yang bermuqaddar tadi itu boleh ada kelebihan-kelebihan yang seperti tadi saat dikembalikan. Tapi kalau dia minjamnya uang 100.000, 1 juta, masa dia bilang nggak nemu saya uang 1 juta, 100.000, dia kasih tuh 1.100.000. Gitu. Nah, ini syubhat ini. Barang seperti itu syubhat. Oleh karenanya susah untuk memberikan apa namanya mengembalikannya dengan kelebihan lalu dikatakan itu bukan riba misalnya itu sulit karena itu mutakawin uang gitu ya kan dapat tertakar misalnya seliter sekilo kalau itu kan ma'dud ya angka itu terhitung kan 1.100.000 kan gitu kan oleh karenanya susah mengatakan saya nggak menemukan 1 juta sehingga berikan mengembalikan 1.100.000 itu modus nah, gitu ya itu modus baik yang minjamin uang memang berisiko kalau minjamin barang ya untung-untung dikasih uang tapi kalau dikembalikan yang lebih jelek dongkol juga ya kan anak kami ngumum dikasih dipinjamin dipulangin yang ngurus antum terima nggak kenapa oh boleh juga boleh iya oh ya bisa aja enggak baik jelas ya Bapak Ibu sekalian ya eh, dalam kasus untuk tadi ya kalau ngasih hadiah ya yang pasti tidak menjadi syarat dalam akad tidak disyaratkan itu boleh dalam kasus asbul fahli ini. Tapi kalau menjual belinya ya yang pasti itu haram. Kalau untuk menyewakan ada khilaf ya para ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Tetapi yang kuat adalah tetap tidak boleh ya. Jadi solusinya apa? Ya, solusinya adalah berbagi aja. Kalau mau berbagi, dikasih, gitu kan, dan seterusnya. Ya, termasuk kalau ada yang beralasan kan bisa saja dia jual sperma penjantannya kan bisa mililiter, untuk mili gitu kan, sekian mili, sekian mili, sekian mili. Dengan adanya teknologi apa tuh namanya sekarang? Kayak bayi tabung itu kalau di hewan apa sih namanya? Bahkan ada apa teknologi iya yang ada yang pembuahan apa namanya sih saya lupa itu ya intinya ada teknologi teknologi yang seperti itu kan sekarang sehingga kadang hewan-hewan itu gampang untuk dihamilkan melalui tadi beli sperma sperma tadi tidak perlu hewannya jantannya didatangkan gitu oke lah ketika teknologinya ada ya lalu orang bilang oh itu kan bisa tertakar misalnya atau kawin gitu kan oke tetapi kemudian uh, orang-orang melihat bahwa itu bukan barang yang manfaat, faedah, ya, muntafi, katanya seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab, memang ada apa pendapat yang apalagi misalnya pendapat para ulama yang mengatakan contoh sperma itu najis misalnya dan seterusnya sehingga kan nggak boleh menjual barang najis walaupun kalau di mazhab Syafi'i kan ya sperma mau manusia mau hewan tetap suci seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya larangan dari jual beli asbul fahli ini itu karena terkategori bai'ul gharar. Ya, gitu kan? Bai'ul gharar. Apa itu bai'ul gharar?
Dia adalah jual beli yang eh, la madmuma al akibah, yang tidak ada jaminan konsekuensi akibatnya. Misalnya contoh, orang menjual sesuatu karena ingin menipu. Jadi kalau kita misalnya jual, mau memberi barang, takut ketipu karena kita nggak tahu harganya, nggak tahu seperti apa barangnya, berapa banyak jumlahnya, sifatnya kayak gimana. Nah, kita beli kayak beli kucing dalam karung bahasanya. Nah, ini kan bisa aja kita ketipu kan? Bisa aja kita bilang, oh, bisa aja beruntung kan? Nah, yang kayak gitu ghairu madmumil akibah. Nggak ada jaminan konsekuensinya sesuai dengan keinginan kita kan? Ya, tidak sesuai pilihan kita, selera kita kan? Nah, yang seperti ini namanya bai'ul gharar, spekulasi gitu loh. Gambling. Nah, itu gambling termasuk bai'ul gharar. Nah, termasuk yang kayak begini, ini menjadi eh, larangan. Kenapa nggak boleh? Yang berikutnya bai'u hablil hablah, ya. Apa itu yang disebut dengan bai'u hablil hablah? Jual beli hablil hablah ini maksudnya jual beli janin, ya. Janin yang masih ada dalam perut tuh dijual belikan. Ya, kambing, sapi, onta sama aja sih. Zaman dulu itu dijual belikan itu, ya, hamil. Jadi masih hamil itu, masih hamil ya, masih belum janinnya nih. Kalau yang janin nanti ada lagi di bawah gitu. Baru hamilnya aja, kehamilannya aja itu sudah dijual gitu, dijual belikan. Jadi hamlul bahaim itu hewan, hamilnya hewan. Nah, yang pasti menjualnya itu batil. Ya, wa bai'uhu batil lintifa'il milk wa intifa'is syurut al-bai'. Kenapa? Karena pada dasarnya itu sama dikategorikan dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tabi' ma laisa indak, jangan menjual barang yang kamu belum punya. Orang masih hamil, ada jaminan itu akan jadi anak nanti sudah brojol. Nggak ada, nggak ada jaminan ya. Oke, berarti sama aja dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Sementara itu kan menjadi syarat tuh bahwa menjual barang itu harus barang yang dimiliki. Makanya di sini dikatakan, ya, apa, lintifa'i syurut al-bai', ya, atau li khalal asyart min syurut al-bai', ya, karena rusaknya salah satu syarat dari syarat-syarat jual beli, atau tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya jual beli. Nah, ini kategorinya fal bai'u ma'dum. Ini masuk kategorinya jual beli yang ma'dum, belum ada, wala yaqdiru ala taslimi, sudah pasti dia tidak akan mampu untuk memberikan, ya, menyerahkan barang tersebut. Ya, misalnya terjadi akad saat itu. Emang ada barangnya langsung dikasih. Orang masih hamil, contoh ya, yang namanya orang jual hamilnya betina nih, hamilnya hewan betina. Emaknya nggak dijual, hamilnya doang yang dijual. Iya. Ya itu kan pada saat akad, bagaimana dia menyerahkan itu hamilnya? Ya, nggak bisa kan? Itu namanya bai'ul ma'dum namanya. Jadi wala yaqdir ala taslimi. Jadi dia tidak punya kemampuan untuk menyerahkan, maka tidak memenuhi syarat al-qabdu. Kan ada qabdu kan? Untuk tamam al-bai', untuk kesempurnaan jual beli. Nah, lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i hablil habla. Ini telah jelas dalam apa? Larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli habalil hablah, yaitu jual beli hamil, ya, hamil hewan, kehamilan hewan. Nah, atau disebut dengan wahwa natajil bahaim. Itu natajil bahaim itu maksudnya ya natasnya, hasil dari tadi, ya, maksudnya kehamilannya gitu. Dan kama yahrumu ala saksi an yabi'a syai'an wa yaj'alu thamanahu ila an talidan naqatu mathalan wa yalidu hamluha li'annahu bayun ila samin majhul. Jadi intinya, ya, eh eh, apa namanya? eh, ini keharaman ini sama seperti keharaman seseorang yang menjual sesuatu, ya, dia menjual sesuatu nih, wa yaj'alu thamanahu ila an talidan naqah mathalan, lalu kemudian eh,
Dia mengatakan harganya nanti saat onta itu sudah melahirkan, katanya gitu kan. Ya, jadi wayalidu hamluha, lalu kemudian lahir tuh apa yang hamilnya tadi itu si janinnya, ya, lalu lahir. Nah, yang seperti ini kan dilarang, ya, karena pada saat itu ketika dia bilang nanti harganya nanti ya saat sudah lahir ya. Nah, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena dia saat berakad tadi dia tidak menetapkan harganya berapa. Berarti taman majhul namanya. Sementara harga itu dalam kasus jual beli itu harus paling pertama diketahui oleh si pembeli. Gitu. Bahkan pertama harus diketahui itu harga. Gitu. Jangan sampai kayak kita makan nggak tahu harganya, tahu taunya dikasih sekian gitu kan, kasih stroke kita kan, jadi stroke benaran. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah, baik, habis ini jelas ya. Ya, gitu. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Hmm. Tuh, yang ketiga ini panjang nggak? Ketiga, oh pendek. Kita selesaikan yang nomor tiga. Bai'ul malaki wa domanin, wal madamin. Ya, eh kalau tadi jual kehamilan, ini jual janin. Sudah jadi anak, tapi anaknya ya masih perut gitu, gitu kan. Nah, jadi malaki ya atau jam'u malkuh ya, jam'u malkuhin wa malkuha wa huwa janinul baham. Yang dimaksud dengan malaki sini maksudnya janinnya hewan. Atau misalnya ya janin ada atau beberapa janin yang ada, janin berarti sudah jadi anak ya, tapi masih dalam kandungan kan, sudah berbentuk sempurna misalnya, yang ada di dalam indukan ya, indukan dari si hewan tersebut ya. Nah, yang seperti ini terlarang. Lalu madomin itu apa? Madomin itu adalah ya, madomin itu jam'u madmum. Apa itu jam'u madmum? Yang berkumpul secara bahasa ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah aslabul fuhul ya. Aslabul fuhul eh alma. Maaf, aslabul sebentar. Ya, aslabul fuhul minal ma, maksudnya itu sperma ya kan yang masih ada di dalam indukan jantan, pejantan, di dalam pejantan gitu ya. Nah, ya ini saya jual nih satu satu apa namanya, satu ini enggak satu entah kantong sperma atau apa gitu ya dalam si pejantan ya kayak gitulah aslabul fuhul misalnya. Kalau dulu kan biasanya orang jualnya ya saya jual se ya itu nyewa mereka ya misalnya selama 1 bulan atau setahun kan gitu. Karena memang mereka paham bagaimana mau ngukur berapa banyak itu barang di dalam si pejantan. Bisa dipahami nggak maksudnya? Itu yang disebut dengan apa namanya? Ghairu ma'lumil qadar. Tidak diketahui berapa banyak kadarnya sperma itu di dalam itu. Nah, ini disebut dengan malaki ya. Apa madomin ya, madomin. Nah, jadi menjual janin yang masih dalam perut atau aslabul fuhul ya, atau yang mungkin yang disebut ini adalah pejantan tapi yang laki, anak yang laki mungkin itu bisa juga maknanya seperti itu ya, yang masih dalam kandungan, itu semua batil. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam menaha an bai'il manaki wad dhamanin wadan ya walintifa syurutil bai' fiha. Jadi pastinya Rasul jelas melarang dari jual beli malaki dan dhamin. Nah, kalau kita lihat kenapa larangan ini ada, karena ini kan fakta realitas zaman Nabi ya. Langsung Rasul melihat ya fakta itu mengatakan nggak boleh jual beli kayak gini. Nah, tetapi kenapa nggak bolehnya? Nah, inilah sebenarnya kategorinya masih disebut juga dengan bai'u al-gharar. Memang bai'ul gharar itu tema sentralnya itu kebanyakan. Makanya itu kaidah eh, apa?
jual beli agar jangan sampai haram tuh jangan riba, jangan ada koror, jangan ada apa lagi? Ya maisir, ya ada jangan ada riswa, ada jangan apa lagi? Doror dan ya tadi goror udah ya. Jadi jangan goror, jangan doror, jangan riba, jangan maisir, jangan riswa, jangan doror gitu. Dan masih mungkin ada ketentuan yang lain juga ya selain itu. Itu kaidah-kaidah utama. Baik, yang pasti ini kenapa terlarang ya karena salah satu syarat jual belinya itu tidak terpenuhi. Salah satunya adalah makdur al adat gairu maklumil adat ya tidak ketahuan berapa jumlahnya dalam kasus kalau dia aslaf fuhul atau kalau di sini nggak ada gairu madmumil istilah ya tidak ada jaminan untuk menyerahkan barang yang mau dijual belikan. Siapa yang bisa jamin dan tidak bisa diserah terimakan secara langsung. Baik, saya rasa di situ ya Bapak Ibu sekalian. Sudah jam 9. Ini sudah di penghujung. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian? Silakan. Wah, tinggal segini nih. 12. Oh gitu. Yes. Oh ya, tinggal 5 ya. Ya udah. Kita tutup ya Bapak Ibu sekalian. Kita cukupkan sampai di sini. Eh, kita baca istighfar, alhamdulillah doa majelis, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Alhamdulillah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pamit Bapak Ibu.